Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Syarif Hidayatul Hasan, Nurul Atkin Ifa, Mu'ail Iksan, Dayanti Putri akan membahas teknik astrofotografi. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian teknik astrofotografi. Astrofotografi juga dikenal sebagai pencitraan astronomi, adalah fotografi atau pencitraan objek astronomi, peristiwa langit atau area langit malam. Foto pertama objek astronomi atau bulan diambil pada tahun 1840. Tetapi baru pada akhir abad ke-19 kemajuan teknologi memungkinkan fotografi bintang yang menguraikan. Selain dapat merekam detail objek yang diperluas seperti bulan, matahari, dan planet, astrofotografi modern memiliki kemampuan untuk memotret objek yang tidak terlihat oleh mata manusia seperti bintang redup, nebula, dan galaksi. Hal ini dilakukan dengan paparan waktu yang lama karena film dan kamera digital dapat mengakumulasi dan menjumlahkan foto selama jangka waktu yang lama ini. Fotografi bidang waktu pemaparan yang diperpanjang merevolusi penelitian astronomi profesional, merekam ratusan ribu bintang baru dan nebula yang tidak terlihat oleh mata manusia. Teleskop optik khusus dan semakin besar dibangun sebagai kamera yang pada dasarnya besar untuk merekam gambar pada pelat fotografi. Astrofotografi memiliki peran awal dalam survei langit dan klasifikasi bintang, tetapi seiring berjalannya waktu, astrofotografi telah didukung oleh peralatan dan teknik yang dirancang untuk bidang penelitian ilmiah tertentu. Dengan sensor gambar menjadi salah satu dari banyak bentuk sensor. Baik, sejarah awal mula astrofotografi. Sejarah awal mula astrofotografi tidak jauh berbeda dengan fotografi itu sendiri. Diawali dari penemuan kamera obskur dan kamera lubang jarum pada abad pertengahan. Fotografi jauh lebih berkembang saat ditemukan cara merekam gambar pada sebuah media permanen. Usaha itu dimulai dari tahun 1800 oleh seorang berkebangsaan Inggris, Thomas Wedgwood, yang membuat foto citra matahari dengan meletakkan objek buram pada sebuah kulit yang dilapisi oleh silver nitrate. Sayangnya hasil citra ini memburuk dengan cepat. Kemudian Joseph Pickford Niepce dan Louis Dupuy bekerja sama dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Nama yang disebut terakhir mempatenkan alatnya bernama daguerreotype, sebuah alat yang menggunakan tembaga berlapis perak dilapisi dengan iodida dan merkuri, dan berhasil mendapatkan citra bulan yang dapat bertahan lama meski detail belum terekspos dengan baik. Baru pada tahun 1840 John William Draper berhasil mendapatkan citra bulan pertama dengan detail yang baik menggunakan teleskop refraktor 13 cm. Astrofotografi terus berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi dalam dunia fotografi, dalam mengembangkan media, menyimpan gambar, dan lain sebagainya. Pada awal tahun 1960-an, berawal dari keluhan seorang teknisi NASA Jet Propulsion Laboratory, Eugene F. Levy, tentang lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh foto dari misi-misi luar angkasa Amerika Serikat. Tercetuslah ide untuk mengidentifikasi sebuah foto. Atas kebutuhan tersebut, pada bulan Desember tahun 1975, seorang teknisi dari perusahaan Kodak yang bernama Stephen Sisson menjadi orang pertama yang menemukan kamera digital. Kamera
yang dibuatnya menggunakan sensor CCD sebagai media penerimaan gambar dan hanya mampu menghasilkan foto hitam putih dengan resolusi sebesar 0,01 megapiksel atau 320 kali 240 piksel. Media penyimpanannya adalah sebuah kaset tape. Sedangkan untuk melihat hasil gambar, kamera ini harus disambungkan terlebih dahulu dengan sebuah televisi. Kamera ini mempunyai bobot sebesar atau seberat 3,6 kg dan membutuhkan waktu tak kurang dari 23 detik untuk memproses satu buah foto. Kehadiran kamera digital memberikan efek perkembangan yang begitu besar bagi astronomi dan astrofotografi. Kamera digital memungkinkan astronom dapat menganalisa spektrum benda langit dengan lebih presisi. Kamera digital juga digunakan oleh teleskop luar angkasa untuk memotret kedalaman alam semesta. Kamera digital bahkan juga dikirim ke halaman tetangga planet kita untuk mengintip suasana kehidupan di sana. Kamera digital mulai banyak digunakan oleh masyarakat dan para amatir pada akhir tahun 1990-an ketika kamera digital sudah semakin murah dan mudah terjangkau. Kemudahannya bagi para amatir adalah bahwa hasil foto dapat langsung dilihat dan dinikmati. Selain itu juga tentu bisa langsung dievaluasikan apakah foto terlalu gelap, terlalu terang, atau kurang fokus dan lain sebagainya. Hal ini membuat astrofotografi jauh lebih sederhana dan mudah dijangkau oleh siapa saja. C. Alat dan metode yang digunakan dalam teknik astrofotografi. 1. Alat. Kamera yang digunakan dalam proses pembuatan karya ini adalah kamera merek Nikon D7000. Kamera digital ini memiliki berbagai fasilitas pendukung yang mempermudah dalam mengaplikasikan bermacam teknik dalam proses fotografi, terutama untuk kebutuhan fotografi pada malam hari atau keadaan minim pencahayaan dengan rentang ISO. ISO itu berarti International Standard Organization 100 sampai 16.000 HI1. Kamera ini memiliki kualitas gambar 16.2 megapiksel sehingga mampu menghasilkan gambar dengan kualitas yang baik. Lensa adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kamera. Lensa adalah salah satu perangkat pendukung dalam menangkap gambar yang selanjutnya direkam oleh sensor kamera. Lensa yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan serta jenis fenomena astronomi yang akan didokumentasikan. Lensa adalah alat yang sangat penting dalam proses penciptaan karya. Variasi penggunaan lensa memaksimalkan dalam menghasilkan karya fotografi. Lensa serta peralatan yang digunakan dalam produksi karya. Tugas akhir ini lensa telefoto Nikon 70 sampai 210 mm f/4 sampai 5/6. Lensa wide Tokina 12 sampai 24 mm dan teleskop Skywatch Witcher Evostar 90 AZ3 900 mm. Selanjutnya, teknik dan cara memotret astrofotografi. Dalam hal ini ada beberapa teknik astrofotografi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, fixed kamera. Metode ini adalah metode yang paling sederhana dan mudah. Menggunakan lensa kamera bawaan, kita tinggal menyetel pengaturan kamera dengan benar sesuai dengan kondisi objek pilihannya, lalu mengambil gambar. Mengambilnya dengan memegang kamera atau meletakkannya di atas tripod. Dengan tanpa tripod, kita masih bisa memotret benda dan fenomena langit seperti gerhana, pelangi, halo matahari, dan bulan.
Sementara dengan tripod, kita bisa memotret landscape bintang Bima Sakti, rasi bintang, star trail, meteor, dan sebagainya. Yang kedua, teknik piggyback atau driven kamera. Astrofotografi identik dengan benda-benda langit yang penampakannya tidak pernah diam, selalu bergerak berlawanan dengan arah rotasi bumi. Benda-benda langit tersebut juga mayoritas memiliki cahaya yang redup, sehingga membutuhkan waktu eksposur yang lama. Memotret dengan eksposur yang lama pada sebuah objek yang bergerak menjadi sebuah jaminan hasil foto akan buram dan tidak fokus. Hal ini membuat kita harus menggerakkan kamera sesuai dengan pergerakan benda-benda langit tersebut. Teknik ini disebut dengan piggyback atau driven kamera, yang dimana kamera diletakkan pada sebuah alat yang dapat mengikuti gerak benda langit. Dengan teknik ini, kita dapat memotret benda langit dengan waktu eksposur yang lebih lama, tanpa khawatir hasil foto akan buram. Dengan begitu, hasil foto benda redup seperti rasi bintang dan galaksi Bima Sakti akan terlihat lebih spektakuler. Kita juga dapat memotret benda langit seperti komet atau bahkan nebula dan galaksi dalam medan pandang yang luas. Dua cara tersebut merupakan teknik astrofotografi yang dibedakan berdasarkan kebutuhan pada cara pengambilan gambar. Kebutuhan ini bergantung pada seberapa terang cahaya objek sasaran sehingga akan menentukan seberapa lama eksposur yang dibutuhkan. Sementara itu, terdapat beberapa teknik astrofotografi yang terbagi berdasarkan kebutuhan cara menangkap cahaya dan fokus objek. Keseluruhannya membutuhkan teleskop sebagai alat bantu magnifikasi, yang diantaranya adalah yang pertama yaitu avokal. Avokal ini adalah teknik astrofotografi yang menggunakan lensa objektif atau eyepiece pada teleskop sebagai alat bantu magnifikasi. Menjadi teknik yang mudah dan murah karena menggunakan kamera yang sederhana seperti kamera handphone, kamera digital, dan webcam. Caranya sangat mudah, dengan hanya meletakkan lensa kamera pada bidang eyepiece teleskop lalu mengambil gambar. Kesulitan pada teknik ini adalah dalam mensejajarkan lensa eyepiece dengan lensa kamera. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan adaptor tambahan. Karena menggunakan kamera yang sederhana, maka objek yang dapat dipotret pada teknik ini terbatas pada objek-objek terang yang tidak membutuhkan eksposur yang lebih lama, seperti matahari, bulan, dan planet. Tidak peduli jika teleskop kita dilengkapi dengan motor penggerak. Yang kedua yaitu eyepiece projection. Teknik ini hampir sama dengan avokal, hanya saja menggunakan kamera yang lensanya dapat dilepas. Cara ini dapat mengurangi distorsi yang dihasilkan oleh pertemuan dua lensa antara lensa eyepiece dengan lensa kamera, dan tentu dapat menghasilkan foto yang lebih baik. Teknik ini membutuhkan adaptor tambahan yang dapat menghubungkan dan mensejajarkan lensa eyepiece dengan sensor kamera. Kamera yang lensanya dapat dilepas biasanya memiliki fitur manual sehingga dapat memotret dengan eksposur yang lebih lama. Karena itu, jika teleskop kita dilengkapi dengan motor penggerak, maka kita tidak hanya dapat memotret benda terang seperti matahari, bulan, dan planet, tetapi juga dapat memotret benda langit eksotis seperti nebula, galaksi, dan star cluster. Yang ketiga yaitu negative projection. Terkadang kita membutuhkan magnifikasi yang lebih tinggi dari yang eyepiece hasilkan. Untuk itu, kita membutuhkan sebuah alat yang dapat menambah panjang fokus seperti sebuah teleskop. Alat tersebut biasanya disebut dengan barlow, yang dipasang sebelum lensa eyepiece. Selain barlow, teknik ini juga dapat menggunakan lensa teleconverter yang dipasang pada badan kamera. Baik barlow maupun teleconverter sama-sama memiliki pilihan ukuran perbesaran, mulai dari 0,5 kali, 1 kali, 1,5 kali, 2 kali, 2,5 kali, hingga 3 kali. Satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa meskipun menawarkan kemewahan dalam mengkalikan total perbesaran meningkatkan magnifikasi, teknik ini juga mengkalikan besaran nilai diafragma sehingga lorong yang dilewati oleh cahaya akan semakin sempit dan juga secara drastis dapat menurunkan kemampuan dalam memfokuskan sebuah benda. Pemotretan dalam teknik ini dapat sangat membantu dan dalam memotret benda kecil namun terang seperti planet. Namun kurang direkomendasikan untuk memotret benda langit redup seperti nebula atau galaksi karena faktor pengurangan kemampuan fokus. Yang keempat yaitu compression. Jika kita memiliki teleskop dengan magnifikasi yang tinggi, maka akan sangat membantu dalam memotret benda-benda langit yang kecil. Tapi terkadang kita juga membutuhkan magnifikasi yang lebih rendah
untuk dapat melihat benda langit dalam bidang yang luas. Untuk hal ini, kita dapat menggunakan sebuah lensa tambahan bernama focal reducer yang diletakkan sebelum lensa epis. Dengan alat ini, kita tidak perlu mengganti teleskop yang memiliki diameter yang lebih kecil untuk dapat memotret keseluruhan bagian bulan misalnya. Yang kelima yaitu prime focus. Kekurangan utama pada teknik-teknik astrofotografi yang telah saya jelaskan tadi adalah cahaya yang diterima oleh sensor mengalami distorsi dan penyempitan diafragma sehingga proses fokus menjadi lebih sulit. Keberadaan lensa eyepiece dan lensa kamera, termasuk juga Barlow dan focal reducer, membuat cahaya dari objek sasaran mengalami penyesuaian fokus berkali-kali. Hal ini berbeda dengan teknik prime focus. Teknik prime focus menggunakan teleskop tanpa lensa eyepiece yang dihubungkan langsung melalui sebuah adaptor ke badan kamera tanpa menggunakan lensa. Singkatnya, kamera menggunakan teleskop sebagai lensa utamanya. Prime focus adalah teknik yang paling sering dipakai dalam astrofotografi tingkat lanjut. Dengan teknik ini, cahaya yang diperoleh teleskop langsung diterima oleh sensor kamera sehingga proses pemfokusan cahaya hanya terjadi sekali dan diatur secara manual oleh teleskop. Hal ini membuat citra gambar menjadi lebih tajam tanpa distorsi berlebihan. Satu-satunya kekurangan pada teknik ini adalah bahwa magnifikasi yang dapat hanyalah terhasil dari hasil refraksi lensa utama teleskop. Jika kita ingin memperbesar magnifikasi, kita bisa mengganti teleskop dengan ukuran diameter optik yang lebih besar dan ukuran fokus yang lebih panjang. Dengan teknik ini, kita dapat memotret hampir semua jenis benda langit seperti matahari, bulan, planet, komet, bintang, cluster, nebula, dan galaksi dan sebagainya. Namun karena menggunakan teleskop, teknik ini tidak dapat memotret fenomena langit yang memiliki sudut pandang yang luas seperti meteor, aurora, halo, dan sebagainya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.